Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa, mahasiswa dari Universitas Palatehan, Prodi Manajemen dengan NIM 8023031001. Saya di sini akan menjelaskan tentang neraca lajur beserta contoh soalnya. Let's go. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih neraca lajur itu apa? Neraca lajur itu adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun data-data keuangan secara sistematis. Tujuan dibuatnya neraca lajur yaitu yang pertama untuk mempermudah membuat laporan keuangan, yang kedua untuk perkiraan perusahaan, yang ketiga agar mempermudah dan meringkas menggolongkan data-data grup yang neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Dan yang terakhir, mempermudah pencarian kesalahan dalam menulis data. Ada beberapa pokok bagian dalam neraca lajur, yaitu salah satunya neraca saldo, yang kedua ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca setelah penyesuaian, yang keempat laporan laba rugi, dan yang terakhir itu laporan posisi keuangan. Mari kita lihat contoh soalnya. Baik, di sini kita punya bengkel Maju Jaya. Nah, di sini ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian bengkel Maju Jaya. Di sini ada kas sebesar 450 juta di debit, piutang usaha 14 juta di debit, perlengkapan servis 2 juta di debit, asuransi dibayar di muka 3 juta di debit, peralatan servis 15 juta di debit, akumulasi penyesuaian peralatan di kredit sebesar 1.500.000, utang usaha 800.000 di kredit, modal rian 444.200.000 di kredit, Prive 10 juta di debit, pendapatan servis 50 juta di kredit, beban gaji 1.500.000 di debit, beban bunga 1 juta di debit. Jadi totalnya ada 496.500.000. Dan di kreditnya juga sama sebesar 496.500.000. Baik, di sini juga ada penyesuaian bengkel Maju Jaya. 1. Beban asuransi tahun 2017 sebesar 1 juta di debit, beban penyesuaian peralatan di servis sebesar 1.500.000 di debit, beban perlengkapan servis sebesar 1.500.000 di debit, beban sewa sebesar 3 juta di debit, beban sewa dibayar di muka sebesar 3 juta di kredit. Nah, sebelumnya kita harus membuat kolom-kolom neraca lajur ya guys, yang terdiri dari nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan terakhir laporan posisi keuangan. Setelah itu kita pertama masukkan neraca saldo yang di soal sini ke kolom neraca lajur seperti ini. Baik, ini sudah saya pindahkan ke kolom neraca lajur ya guys. Neraca saldo ini tinggal kita pindahkan doang di kolom neraca saldo di neraca lajurnya. Nah, kas sebesar 450 juta di debit, piutang usaha 14 juta di debit, perlengkapan servis 2 juta di debit, asuransi dibayar di muka 3 juta di debit, peralatan servis 15 juta di debit, akumulasi penyesuaian peralatan sebesar 1 juta di kredit, utang usaha 800.000 di kredit, modal rian 444.200.000 di kredit, Prive 10 juta di debit, pendapatan servis 50 juta di kredit, beban gaji 1.500.000 di debit, dan beban bunga 1 juta di debit.
ini totalnya ada 496.500.000 sama ya guys. Nah selanjutnya kita ke jurnal penyesuaian ya. Nah kalau jurnal penyesuaian itu kita dipindahkan di kolom sampingnya, samping neraca saldo guys. Yang pertama, beban asuransi pada tahun 2017 sebesar 1 juta di debit. Nah, beban asuransi di sini kita tidak ada nama akunnya, jadi kita tulis lagi di bawah. Beban asuransi sebesar 1 juta di debit. Nah, ini kan beban asuransi doang. Kita harus cari temannya yang kredit guys. Jadi beban asuransi itu temennya dengan asuransi dibayar di muka sebesar 1.500.000 di 1 juta maaf guys, 1 juta di kredit. Nah selanjutnya ada beban penyusutan peralatan servis sebesar 1.500.000 di debit. Beban penyusutan peralatan servis sebesar 1.500.000 di debit, dan yang di kreditnya itu ada di akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 di kredit guys. Jadi kalau jurnal penyesuaian itu harus ada debit sama kredit guys, biar seimbang, nanti biar balance. Nah selanjutnya ada beban perlengkapan servis sebesar 1.500.000. Nah, beban perlengkapan servis di sini tidak ada, jadi kita masukkan di bawah. Beban perlengkapan servis sebesar 1.500.000 di debit. Dan yang di kreditnya lagi, perlengkapan servis sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, selanjutnya beban sewa sebesar 3 juta. Kita tulis lagi di sini guys. Beban sewa sebesar 3 juta. Dan kreditnya itu sewa dibayar di muka. Karena tidak ada di sini sewa dibayar di muka nama akunnya, jadi kita pindahkan lagi di bawah. Bikin sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Nah, kita total antara debit dan kredit itu harus balance ya guys, tidak boleh ada yang beda. Kalau ada yang beda itu pasti ada yang salah dari penempatannya atau kurang seimbang. Jadi antara debit dan kredit itu harus balance. Ini 7 juta debitnya dan kreditnya 7 juta. Nah ini sudah balance. Lanjut ke neraca setelah penyesuaian. Nah neraca setelah penyesuaian ini selisih antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tapi kalau misalkan cuma ada di neraca saldo saja, kita tinggal pindahkan saja di neraca setelah penyesuaian ini. Nah contohnya kayak contohnya seperti kas. Kas ini ada di neraca saldo saja di sebelah debit sebesar 450 juta. Jadi kita di neraca setelah penyesuaian kita tinggal tulis saja 450 juta di debit. Nah, selanjutnya piutang usaha 14 juta di debit. Jurnal penyesuaiannya tidak ada, jadi kita langsung pindahkan ke neraca setelah penyesuaian. Nah, kalau perlengkapan servis ini ada 2 juta di debit dan jurnal penyesuaiannya ada 1.500.000 di kredit. Nah, ini kita bisa selisihkan guys. Antara 2 juta dan 1.500.000 itu selisihnya kan 500. Nah, sisa selisihnya itu ada di debit. Berarti kita simpan di debit sebesar 500.000. Selanjutnya ada peralatan servis sebesar 15 juta di debit dan di jurnal penyesuaian tidak ada, jadi kita langsung ke neraca setelah penyesuaiannya guys. Habis itu ada
akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 di kredit, dan jurnal penyesuaiannya ada 1.500.000 di kredit juga. Kalau kredit dengan kredit itu kita tambah ya guys. Kalau misalkan debit dengan kredit itu baru dikurang. Jadi ini akumulasi ini 1.500.000 ditambah 1.500.000 adanya 3 juta di kredit. Lanjut, utang usaha 800.000 di kredit, kita pindahkan. Selanjutnya ada modal rian 444.200 di kredit, kita pindahkan juga. Prive 10 juta di kredit, di debit guys, maaf, dipindahkan juga. Pendapatan servis 50 juta di kredit, kita pindahkan. Beban gaji juga kita pindahkan 1.500.000, beban bunga juga kita pindahkan. Nah, ini beban asuransi, penyusutan, perlengkapan, beban sewa dibayar muka, itu juga tidak ada temannya guys di neraca saldonya, cuma ada di jurnal penyesuaian. Jadi kita tinggal pindahkan kolomnya ke neraca setelah penyesuaian. Nah, setelah itu kita jumlah semua guys, debit di sini dan kredit semua di sini. Dijumlah 450 ditambah 14 juta ditambah 500 ditambah 2 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1 juta tambah 1 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 3 juta. Hasilnya ada 501 juta. 501 juta. Nah, lanjutnya di kredit juga sama. 3 juta ditambah 800 ditambah 444.200 ditambah 50 juta ditambah 3 juta. Nah, ini hasilnya harus balance, antara debit dan kredit harus balance. Sama seperti neraca penyesuaian. Kalau di neraca setelah penyesuaian ini antara debit sama kredit tidak balance, berarti ada yang salah dalam penjumlahan atau selisih. Makanya hati-hati ya guys. Dan salah penempatan juga bisa tidak balance ke belakangnya. Kalau di sini tidak benar, maka ke depannya juga tidak benar guys. Jadi harus teliti. Nah, lanjut kita ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ini juga sama saja seperti neraca setelah penyesuaian, itu tinggal dipindah-pindahkan saja guys. Yang membedakan itu hanya kalau kalau laporan laba rugi itu kita diambilnya cuma pendapatan dan beban-beban saja, dan sisa akun yang itu kita pindahkan ke laporan keuangan. Karena laporan laba rugi itu terdiri atas pendapatan dan beban-beban. Selebihnya itu masuk ke laporan posisi keuangan guys. Jadi, kas sebesar 450 juta itu kita pindahkan di laporan posisi keuangan debit. Piutang usaha 14 juta itu debit. Perlengkapan servis 500.000 di debit. Asuransi dibayar di muka 2 juta di debit. Peralatan servis 15 juta di debit. Akumulasi penyusutan peralatan 3 juta di debit. Utang usaha 300 juta di kredit. Modal rian 444.200 di kredit. Prive 10 juta di debit. Pendapatan servis. Nah, ini pendapatan servis 50 juta di kredit. Itu masuknya ke laporan laba rugi guys, karena ini menghitung laba atau rugi. Karena menghitung laba rugi itu pendapatan dikurangi beban-beban. Jadi yang masuk ke laporan laba rugi itu hanya beban dan akun pendapatan. Selebihnya kita masukkan ke laporan keuangan. Nah, ini sisa beban gaji sebesar 1.500.000 di debit, beban bunga 1 juta di debit, beban asuransi 1 juta di debit, beban peralatan 1.500.000 di debit,
beban perlengkapan 1.500.000 debit, beban sewa 3 juta di debit, dan sewa dibayar di muka itu bukan beban guys, itu akun aktiva, yaitu sewa dibayar di muka itu aset sebesar 3 juta di kredit. Nah 3 juta ya guys, kita jumlahkan laporan laba rugi antara debit dan kredit itu tidak balance, tapi di balance-nya itu di selisih antara selisih laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, kita jumlahkan dulu di laporan laba rugi debit 1.500.000 ditambah 1 juta ditambah 1 juta ditambah 1.500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 3 juta. Hasilnya ada 9.500.000 dan laporan laba rugi di sebelah kredit itu cuma hanya 50 juta. Kita tinggal turunkan saja 50 juta. Antara debit dan kredit ini, selisih antara kredit dan debit atau debit dan kredit itu kita taruh di paling yang angkanya kecil ya guys. Nah, contohnya 50 juta dikurangi 9.500.000 itu selisihnya 40.500.000. Kita taruh di 9.500.000 ini, di bawah 9.500.000 kita tulis 40.500.000. Nah, 9.500.000 ditambah 40.500.000 itu hasilnya 50 juta, dan kita turunkan juga ini 50 jutanya. Nah, lanjut ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga sama kayak laporan laba rugi ini guys. Jadi antara debit dan kredit itu tidak balance. Mari kita hitung ya. 450 juta ditambah 14 juta ditambah 500 ditambah 2 juta ditambah 15 juta ditambah 10 juta, hasilnya 491.500.000. Dan kreditnya 3 juta ditambah 800 ditambah 444.200.000 ditambah 3 juta, itu hasilnya 4.051.000. Nah, kita hitung selisihnya antara 491.500.000 dengan 451 juta ini. Selisihnya sama seperti yang laporan laba rugi tadi, 40.500.000 sebesar 40.500.000. Nah, 451 juta ini ditambah 40.500.000 hasilnya sama dengan 491.500.000. Nah, baru di sini balance antara laporan keuangan debit dan kredit, dan laporan laba ruginya juga balance debit dan kredit, dan selisih antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan itu harus balance ya guys. Tuh 40.500.000 dan ini juga 40.500.000. Baik, setelah ini balance laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, nah ini bisa disebut laba sebesar 40.500.000 karena beban-beban lebih kecil daripada pendapatan, atau pendapatan lebih besar dibanding dengan beban-beban, maka disebut dengan laba sebesar 40.500.000. Nah, selesai sudah neraca lajur Bengkel Maju Jaya periode 31 Desember 2017. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan contoh soal neraca lajur dari Bengkel Maju Jaya. Terima kasih guys, semoga membantu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan contoh soal neraca lajur. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami apa yang saya sampaikan barusan. Semoga membantu. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.